Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi, prodi THP STK 119025. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang biokimia hasil perikanan. Nah, menurut Wills, Distronibus berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya hidup, dan kimia artinya unsur-unsur kimia yang ada dalam makhluk hidup atau kimia terjadi dan menjadi ciri kehidupan. Nah, selanjutnya dikatakan dari Webnit Distroni, biokimia adalah kimia dari bahan-bahan dan proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini biokimia hasil perikanan adalah hasil perairan, khususnya ikan, sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia hasil perikanan. Atau dengan kata lain, biokimia ialah ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul dalam sel atau organisme hidup sekaligus dengan reaksi kimianya. Nah, biokimia berasal dari kata bios, artinya hidup, dan hayati, dan kini disebut dengan ilmu biologi. Sedangkan chemisch artinya kimia, dan khususnya kimia organik, sehingga perpaduan kata di atas disebut dengan biokimia. Nah, hasil perikanan salah satunya adalah ikan, yaitu semua hewan vertebrata berdarah dingin, yaitu suhu tubuh mengikuti suhu lingkungan perairan. Nah, bernapas dengan insang, bergerak, dan mengetahui keseimbangan dengan sirip. Sedangkan hasil perairan adalah semua organisme yang hidup dalam lingkungan perairan seperti air laut, air payau, dan air tawar. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang air dalam perairan. Nah, air itu merupakan komponen terbesar, berkisar antara 70-80% dari total kandungan tubuh kita, di mana kandungan air ini dalam tubuh ikan ada pada dua bentuk, yaitu air bebas dan air terikat. Air bebas terdapat di seluruh permukaan tubuh ikan, dan air bebas ini sering dinyatakan dengan water exchange atau AW dalam kehidupan mikroorganisme. Sangatlah dibutuhkan, dan air bebas ini sangat bermanfaat untuk pertumbuhan mikroorganisme serta media bagi reaksi-reaksi kimia. Air adalah substansi kimia dengan rumusan kimia H2O, yaitu satu molekul air tersusun antara dua atom hidrogen yang terikat secara kovalent dan pada suatu atom oksigen. Nah, air pada ikan dan pada perairan, air bebas dan air terikat yang saya jelaskan tadi di awal, yang keterkaitannya berbeda-beda pada masing-masing ikan menurut derajat kriteria ikan. Kriteria air pada ikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, air tipe 1. Air ini yang terikat pada molekul-molekul lain melalui suatu ikatan hidrogen yang besar. Molekul air membentuk hidrogen dengan molekul lain yang mengandung atom O dan N, seperti KHA dan protein. Air tipe 1 ini sangat sulit dihilangkan dengan pengeringan biasa. Air yang dalam keadaan terikat kuat yaitu membentuk hidrat, ikatan bersifat ionik, sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Air ini tidak membentuk meskipun pada suhu 0 derajat F. Nah, yang kedua ada tipe 2, yaitu molekul air membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lainnya. Penghilangan air hidrogen dengan molekul air lainnya menghilangkan air tipe 2 dapat menurunkan AW. Bila air tipe 2 kehilangan, maka pertumbuhan mikroba dan reaksi kimia akan terhenti, seperti reaksi Browning, hidrolis, atau oksidasi lemak. Jika kehilangan seluruhnya, maka kadar air bahan menjadi 3-70%, maka kestabilan bahan akan tercapai, kecuali oksidasi lemak. Air yang terikat secara lemak karena terserap pada permukaan koloid mikromolekuler seperti protein, paktin, pati, selulosa. Selain itu, air juga diterisasi bahwa antara koloid tersebut dan merupakan
pelarut zat-zat yang ada dalam sel. Air yang ada dalam bentuk ini masih tetap mempunyai sifat air bebas dan dapat diekstralkan pada proses pembekuan. Ikatan antara air dengan koloid tersebut merupakan ikatan hidrogen. Nah, yang ketiga itu ada air tipe yang ketiga adalah air yang secara fisik terikat dalam jaringan matrik seperti membran, serat, dan air ini sering disebut dengan air bebas. Nah, air tipe 3 ini mudah diuapkan dengan pengeringan dan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh mikroba untuk pertumbuhan dan media reaksi kimia lainnya. Apabila air tipe ini dihilangkan, maka kadar air bawah menjadi 12-25% dengan AW kira-kira 0-8 tergantung jenis ikan dan suhunya. Air bebas terdapat dalam ruang-ruang antara sel dan intergelular dan pori-pori yang terdapat pada bahan. Kandungan air, bahan pengaruh daya tahan atau umur simpan bahan terdapat serangan mikroba yang dinyatakan dalam AW, yaitu jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroba untuk pertumbuhannya. Nah, yang materi ketiga yaitu protein dan asam amino. Nah, saya jelaskan, protein berasal dari kata protos atau bahasa Yunani, berarti yang paling utama adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan primer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu asam lain dengan ikatan peptida. Nah, molekul protein mengandung karbon atom C, hidrogen atom H, oksigen atom O, nitrogen atom N yang merupakan ciri-ciri utama dari protein yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat, serta kadang kala ada juga mengandung sulfur asam S serta fosfor asam F. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Nah, kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanik, seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi skeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai komponen penyimpangan dalam biji, dan juga dalam transportasi transport harap. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut. Nah, protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Selain itu, protein merupakan salah satu molekul yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Protein ditemukan oleh George Berslund pada tahun 1838. Protein adalah salah satu biomolekul yang penting peranannya dalam kehidupan. Nah, fungsi dari protein itu sendiri yaitu secara garis besar dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu sebagai bahan struktur dan sebagai mesin yang bekerja pada tingkat molekular. Nah, yang pertama itu klasifikasi protein. Terdapat yang berdasarkan bentuk protein dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu protein berbentuk serabut. Nah, protein ini terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjadi suatu asam lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Yang kedua, protein kelebur berbentuk bola terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini larut dalam larutan garam dan encer, mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, dan mudah dinetralisasi. Nah, yang ketiga yaitu protein konjungsi. Protein konjungsi merupakan protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Nukleoprotein terdapat dalam inti sel dan merupakan bagian penting DNA dan RNA. Nah, adapun asam amino yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Ikan banyak mengandung asam amino esensial yang menyebabkan protein ikan bermutu tinggi dibanding dengan ikan lainnya.
Nah, asam amino esensial adalah asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, tapi tubuh sendiri tidak mampu untuk memproduksi sehingga harus didatangkan dari luar berupa makanan. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Nah, metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan pengurangan katabolisme asam amino pada protein. Nah, asam amino yang terbesar asam amino yang terbesar melewati darah dan masuk dalam aliran tubuh dan disinteresasikan kembali menjadi protein. Nah, protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi dari sel-sel yang masih normal. Nah, pada metabolisme asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada diaminasi dan transmisi aktif. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi tentang lipid. Nah, lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Anoksida, diglycerida, trigliserida, fosfolipida, dan lain-lainnya. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, beberapa dalam pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembuangan member sel. Lipid digunakan dalam industri kosmetik dan makanan serta dalam neurobiologi. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Nah, metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan. Nah, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produk lipid dalam bentuk tubuh sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Nah, lipid yang dimaksud di sini adalah lemak atau substansi mirip lemak seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid makanan berbentuk trigliserida dan kolesterolida. Keduanya merupakan jenis lipid yang bisa membahayakan kesehatan jika kadarnya terlalu berlebihan. Nah, meski demikian pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Nah, adapun manfaat lipid yaitu banyak biologis, yaitu menyimpan energi dan fungsi sebagai komponen membran seluler dari lipoprotein. Nah, hanya saja kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Nah, metabolisme lipid ini menggunakan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi. Nah, pada adiposa atau lemak tubuh, organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lain sebagainya menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Nah, adapun dampaknya ternyata memiliki dampak menimbulkan penyakit. Yang pertama yaitu penyakit Gaucher. Nah, adalah penyakit bawaan atau genetik yang terbilang langka dan menyebabkan gangguan metabolisme lipid. Nah, tubuh menderita penyakit ini tidak memiliki cukup enzim glucorodase yang berfungsi mencegah lipid. Nah, yang kedua ada tipikal penyakit Tay-Sachs. Nah, adalah gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan. Nah, kondisi ini menyebabkan banyak zat berlemak menumpuk dalam otak. Nah, penumpakan ini dapat menghancurkan sel-sel saraf sehingga menyebabkan masalah pada pengendapan secara fisik dan mental. Bagi bayi yang terdapat penyakit ini tampaknya normal selama beberapa bulan pertama, namun seringkali berjalan waktu kemampuan fisik dan mentalnya berkurang. Gejala penyakit tersebut diantaranya anak menjadi buta atau tuli, kehilangan kemampuan menelan, otot mulai teklik.
Nah, yang penyakit yang ketiga itu sindrom Behr. Sindrom Behr adalah kelainan genetik langka pada metabolisme lipid yang utamanya menyerang pria. Kondisi disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi kordiolipin. Kordiolipin merupakan jenis lipid esensial yang berperan penting dalam metabolisme energi. Nah, menyebabkan gangguan ini bisa terjadi yaitu jumlah sel darah putih rendah, hipotenia, penurunan tonus otak, kelemahan otak, otak rangka tidak berkembang, pertumbuhan yang lambat sekali. Nah, itulah tadi penjelasan saya dari beberapa materi yang diberikan. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.